begitu masuk dokter spesialis alumni pesantren modern Ummul Qura, apa kabar pasien? Jangan tanya-tanya Pak dokter, udah tahu sakit. Insya Allah sehat, dibawa bersolawat, dibacakan ayat Al-Quran, diberikan motivasi, sehat. Saya mau lanjutkan ini, cuman saya khawatir nanti semua adik-adik takutnya mau masuk fakultas kedokteran semua. Lalu siapa yang di usuluddin? Siapa yang di tarbiyah? Siapa yang di syariah? Nah, oleh sebab itu kita bagi-bagi. Nanti yang kebetulan punya bakat jadi dokter, masukkan. Itu kelihatan. Dari sekarang maunya pakaiannya putih aja. Itu dokter. Atau kemana-mana bawa jarum suntik aja. Nah, itu dokter. Ada kemungkinan jadi dokter. Kalau nggak lulus, pecandu narkoba. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai, Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, para santri-santri yang tidak pulang waktu libur. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf dari kisah yang disebutkan Kiai tadi. Ternyata kita sebenarnya sudah lama sekali ingin bertemu bertatap muka, tapi ternyata Allah mentakdirkan kita bertemu di awal tahun ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan sampai akhir usia kita insya Allah. Tidak ada yang tidak indah kalau rencana itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini saya diberikan tema pentingnya pendidikan Islam. Kita bangga sekali pondok pesantren banyak sekali di negeri kita, santri-santri juga luar biasa. Tapi ternyata setelah diteliti, orang Indonesia yang ketemu dengan kiai, yang pernah jumpa dengan ulama dan suka pengajian, itu tidak sampai 10% dari total. Jadi ke depan adik-adik alumni tidak hanya berpikir setelah tamat jadi guru, tapi mesti mengambil semangat dari kiai supaya juga mendirikan pondok pesantren di seluruh penjuru Indonesia insyaallah. Adapun bagaimana caranya, cara memelihara tuyul dan babi ngepet jangan dipelajari, karena itu tidak kekal dan abadi. Tapi bagaimana jurusnya, tentu perlu bicara empat mata dengan kiai, karena buktinya sudah kelihatan di wilayah timur Indonesia, di daerah pemukiman transmigrasi, di tempat-tempat kaum minoritas muslim, kita amat sangat perlu pendidikan Islam. Tidak ada pendidikan yang bisa membentuk anak-anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi di seluruh dunia, baik universitas tertua sampai yang termuda, dari mulai yang modern sampai tradisional. Yang paling berhasil mendidik orang, dari mulai cara berpakaian sampai mandi, masuk toilet, buka mata, tutup mata, yang paling berhasil itu adalah pondok pesantren. Dan bersyukurlah adik-adik yang hari ini berada di pondok pesantren. Adapun yang libur sedang berada di rumah, mudah-mudahan cepat kembali ke pondok pesantren, jangan terlambat. Kalaupun mereka tidak bisa langsung live hari ini, besok bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mesti berpikir besar, bermimpi besar. Orang yang tidak berani bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Jadi apa yang disampaikan Kiai tadi sebenarnya menjadi pelajaran buat kita. Tahun 1993 tidak ada sejuta rupiah pun kata Kiai, tapi hari ini terbentang jauh.
Tidak disebutkan berapa hektar, tapi yang jelas sejauh mata memandang, karena malam ini gelap tidak kelihatan. Dan Kiai tidak pernah merasa puas. Kiai tidak merasa puas dengan santri yang hampir 5.000, dengan mahasiswa yang hampir 2.000 walau baru 4 tahun sekolah Institut Agama Islam. Dan beliau berpikir ke depan, bagaimana ada universitas, bagaimana ada fakultas kedokteran. Beliau berpikir ini kota Bandung, Kabupaten Bandung, 2, ada kota, ada kabupaten, dan penduduknya ternyata 5 juta. 5 juta itu kalau di Sumatera itu sudah satu provinsi. Provinsi Sumatera Barat, oh iya, Bogor, Kabupaten Bogor, kota Bogor. Herannya mahasiswa ketika Ustadz salah dia diam aja, padahal kesalahan itu adalah mungkar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biadih. Untung ada kiai ngasih tahu, kalau tidak nanti saya di komen di YouTube salah. 5 juta itu kalau di Pulau Sumatera itu sudah satu provinsi. Provinsi Sumatera Barat 5 juta, Provinsi Aceh 5 juta, orang Yahudi yang ada di Palestina 5 juta. Jadi kalau di Eropa ini sudah satu negara, tidak punya fakultas kedokteran. Jadi cita-cita Kiai tinggi, bagaimana anak-anak yang bisa nahwu sharaf, yang bisa baca kitab, yang tamat pesantren. Kalau dia alumni Al-Azhar Kairo biasa, dia pergi ke Ummul Qura Makkah tidak perlu lagi karena dia sudah dari Ummul Qura. Dia tamat dari Universitas Islam Madinah biasa, tapi begitu tamat pesantren dia jadi dokter spesialis kandungan, luar biasa. Sekarang kita minim. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat kandungan? Sekarang minim dokter perempuan, kekurangan dokter perempuan. Ustadz tahu dari mana? Dari pertanyaan jamaah. Seringkali jamaah, Ustadz apa hukumnya perempuan mengandung dokternya laki-laki? Itu menunjukkan bahwa dokter perempuan spesialis kandungan minim. Tapi insya Allah berdiri nanti Universitas Ummul Qura Al-Islami Bogor, ada fakultas kedokteran, nanti akan lahirlah para SPOG, spesialis jin, bukan spesialis jin. Ini tadi karena mukaddimahnya babi ngepet dengan tuyul, lalu yang dengar, oh ini jin, spesialis jin. Sehingga perempuan-perempuan yang mengandung anak, yang selama ini lagunya dangdut, metal, R&B, maka sejak ada dokter alumni pesantren ditanya, gimana kondisinya ibu? Sehat. Ibu kalau mau anaknya tenang, baca solawat. Apa itu solawat? Kampungan, pakai rebana. Apa itu solawat? Kampungan, ngaji-ngaji aja. Ternyata dia belum pernah ke pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Baru kali ini saya dengar trompet bersolawat. Biasanya solawat pakai gendang, pakai hadrah. Solawatnya biasanya suara saja. Tapi tadi dari dalam penasaran, begitu keluar trompet bersolawat. Luar biasa. Al-muhafazatu alal qadimis salih, yang lama-lama yang baik dijaga, solawatnya dijaga. Wal akhdhu bil jadidil aslah, yang baru-baru yang lebih baik juga diteruskan. Itulah trompet tadi yang baru. Oh ini trompet ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Jangan ditiup 2 kali, tiupan pertama kiamat, tiupan kedua bangkit. Hadis-hadis tentang alat-alat musik itu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqhul aghani, fiqhul musiqa wal aghani, fikih musik, kata beliau hadisnya dhaif. Jadi kesimpulannya al-ghina mithlul kalam, lagu musik sama seperti kalam, seperti ngomong. Kalau maknanya baik ya baik, kalau maknanya tidak baik ya tidak baik.
lagu-lagu mengingatkan pada Nabi, lagu-lagu solawat, lagu-lagu jihad, lagu-lagu membangkitkan semangat. Maka adik-adik teruslah berkarya yang punya darah seni, karena kalau darah seni, adapun air seni najis. Ini semua kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kita kalau duduk dengan ulama itu seolah-olah kita baca buku berjilid-jilid. Jadi saya sering kali kalau silaturahim ke pondok-pondok, ke universitas, kelihatannya saya ceramah ngajar orang, tapi sebenarnya tidak. Saya niatnya dari rumah belajar. Man salaka tariqan, siapa yang lewat di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapat ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Abdul Somad keluar dari rumah Pekanbaru Riau menuju Pulau Jawa, mampir sebentar sejenak, besok akan kembali lagi. Tapi dalam perjalanan ini saya mendapat banyak ilmu. Di antaranya adalah ilmu bagaimana Kiai memberikan semangat motivasi kita malam ini. Tidak ada kata berhenti. Dari 1993 nanti tahun 2023 berarti 30 tahun, tidak ada kata puas dengan banyaknya kelas, masjid yang besar, tanah lapang. Mesti terus ada cita-cita. Fa idza faraghta fansab. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab. Jadi adik-adik yang masih usia muda, yang cita-citanya pendek padahal usianya masih panjang, ini mestinya kita malu pada malam hari ini. Ternyata umur, keinginan, cita-cita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. La taftahunnal Konstantiniyah, kamu akan membebaskan Konstantinopel, kata Nabi. Ketika itu usia Nabi sudah tua, sudah di kota Madinah. Tidak sampai Nabi ke Konstantinopel. Tapi apa kata beliau? Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perangnya panglima perang terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, pasukan tentaranya juga pasukan terbaik. 700 tahun setelah kata-kata itu diucapkan, Konstantinopel direbut oleh seorang laki-laki yang namanya sama seperti nama Nabi. Dialah Muhammad Al-Fatih. Dia robah namanya menjadi Istanbul. Jadi kalau kita memang betul ikut cita-cita Nabi, maka cita-cita kita juga mesti ke depan. Seluruh umat Islam, anak-anaknya, ada yang jadi dokter spesialis jantung, dokter spesialis ortopedi SPOT tulang, dokter spesialis otak, dokter spesialis, pokoknya semua spesialis dipegang oleh anak-anak umat Islam. Rumah sakit di ibu kota, kabupaten, provinsi diisi oleh dokter-dokter yang santri, sehingga jamaah pasien yang di ruang ICU merasa malaikat maut sudah dekat, putus asa, tidak merasa ada harapan. Begitu masuk dokter spesialis alumni pesantren modern Ummul Qura, apa kabar pasien? Jangan tanya-tanya Pak dokter, udah tahu sakit. Insya Allah sehat. Dibawa bersolawat, dibacakan ayat Al-Quran, diberikan motivasi, sehat. Saya kebetulan ada juga beberapa orang jamaah kita yang dokter. Jadi kata Pak dokter ini, Ustadz Somad, sebetulnya orang itu sehat karena obat cuma 20% Ustadz. Masa Pak dokter? Ya saya dokter, masa Ustadz nggak percaya? Orang sehat karena obat cuma 20%. Lalu yang 80% itu apa? Sugesti. Bahwa dokter mengatakan Anda sehat, Anda sehat, Anda sehat. Tapi kan tidak banyak dokter mau pasiennya sehat. Baru pegang-pegang dikit, operasi, putus, mati. Tapi begitu yang memegang ini santri, dan mereka andai pun jujur, tidak pada tempatnya kalau jujur. Andai ini pasien tidak lagi diobati, mereka tidak bisa menambah usia, tapi mereka bisa membuat sisa usia itu berkualitas. Saya ulang sekali lagi,
Dokter tidak bisa menambah usia, tapi sisa usia pasien itu bisa dibuat berkualitas. Orang yang sudah divonis mau meninggal di rumah sakit, dia hanya tinggal menunggu. Judul lagunya Menghitung Hari. Tapi kalau dokternya tamat pesantren, diajarkan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ustaz kok tahu? Kiai yang baca tadi. Salawat al-fatih, semua yang tertutup menjadi terbuka, semua yang baik rusak menjadi sempurna kebaikan, semua yang jahat menjadi baik. Al-fatihi lima ughliq, semua yang tertutup, rezeki yang tertutup, otak yang tertutup, mulut yang tertutup, hati yang tertutup, mata yang tertutup. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Yang dapat langsung oleh Syekh Ahmad At-Tijani, mursyid tariqah At-Tijaniyah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkannya itu, bangkit motivasinya, turun ilham, dikirim Allah malaikat, maka sehat dia. Berapa banyak terjadi keajaiban-keajaiban, orang tidak dijatuhkan semangatnya. Ini dia sudah rumah sakit, langsung ditanya, gimana? Kelihatannya ya nggak sampai hari Jumat udah gol ini. Down, jatuh, hilang harapan. Orang masih bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Orang masih bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Bisa untuk bahan update status. Kehilangan harapan ini akan dibangkitkan harapan-harapan. Pak dokter, tolong saya Pak dokter. Saya baru dari rumah sakit sana. Kata dokter spesialis di sana, umur saya tinggal seminggu lagi. Apa kata dokter alumni dari Universitas Ummul Qura, Fakultas Kedokteran, dokter spesialis? Apa dia bilang? Seminggu lagi. Tenang, kamu masih panjang umur. Dia belum sampai seminggu, sudah mati duluan. Bangkit semangatnya. Ini penting. Dulu anak-anak kalau ditanya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Polisi. Kalau udah besar mau jadi apa? Dokter. Dulu kalau ditanya begitu, saya orangnya suka penasaran, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter. Sekarang baru saya tahu setelah diundang oleh Ikatan Dokter Indonesia, ternyata dokter itu luar biasa. Beda sama tukang. Tukang itu martilnya besar, palunya godam besi, gagang palu martilnya itu rotan, dipukul dari pagi sampai sore, keringat menetes, gaji 100.000 sehari. Dokter martilnya kecil aja, gagangnya sebesar lidi tusuk gigi, dia pukul lutut kiri 5 juta, lutut kanan 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Saya mau lanjutkan ini, cuman saya khawatir nanti semua adik-adik takutnya mau masuk fakultas kedokteran semua. Lalu siapa yang di Usuluddin? Siapa yang di Tarbiyah? Siapa yang di Syariah? Nah, oleh sebab itu kita bagi-bagi. Nanti yang kebetulan punya bakat jadi dokter, masukkan. Itu kelihatan. Dari sekarang maunya pakaiannya putih aja. Itu dokter. Atau kemana-mana bawa jarum suntik aja. Nah, itu dokter. Ada kemungkinan jadi dokter. Kalau nggak lulus, pecandu narkoba. Na'udzubillah. Ini anak-anak, adik-adik kita mesti diberikan motivasi luar biasa. Karena kalau tidak, banyak orang sekarang kalau sudah hijrah, sudah ngaji, bawaannya mau mati. Nanti tamat SMA mau kuliah kemana? Dunia ini tidak perlu kita rebut. Dunia ini hanya penghalang kita dari surga. Kalau ada orang begini, jangan marah, masukkan ke karung, campakkan ke sungai. Buat semak dunia aja. Nabi bercita-cita luar biasa ketika perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit, diambil pacul, dipukulkan kena batu, memancarkan cahaya.
Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Cahaya pertama, aku lihat kalian menguasai Yaman. Cahaya kedua, aku lihat kalian menguasai Syam. Cahaya ketiga, aku lihat kalian menguasai Rom. Yaman sudah dikuasai, Syam sudah dikuasai. Yaman satu negara, naik ke atas Saudi Arabia. Syam 4 negara, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Rom, ada yang mengatakan Rom sudah dikuasai, maksud mereka adalah Turki. Rom bukan Turki. Rom yang dimaksud adalah Rom Eropa. Siapa yang akan berdakwah ke Eropa? Alumni-alumni dari Fakultas Sastra Inggris Prancis Universitas Ummul Qura Al-Islam. Mesti begitu cara pikirnya. Tidak cukup puas hanya sekedar doroba doroba dorobu dorobat dorobat tadrobna dorob tadrob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tunda dorob tu dorobna. Saya mau dikasih tahu supaya jangan mundur jatuh. Soalnya kalau jatuh sakitnya nggak seberapa, malunya. Kenapa Ustadz nggak di depan aja? Saya kalau di depan merasa bersalah membelakangi kiai, dan saya merasa diperhatikan dari belakang. Lebih baik saya di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari tadi itu yang saya menungkan, nanti aku berdiri di mana? Mau berdiri di mana? Nanti disangka gatal mau dekat perempuan. Mau berdiri di sini membelakangi kiai. Maka yang tepat, paling tempat adalah khairul umuri awsatuha, di pertengahan. Sekarang ceramah Abdul Somad cuman sampai ke Brunei Darussalam, ke Singapura yang orang Melayu, ke Thailand Selatan Patani yang bisa bahasa Melayu, ke Malaysia, Indonesia. Hanya itu saja. Tapi kalau adik-adikku nanti alumni dari Fakultas Sastra Bahasa Inggris, Sastra Bahasa Jerman, Sastra Bahasa Prancis, tugas pertama dari Abdul Somad adalah terjemahkan ceramah-ceramah Abdul Somad 5 menit dalam bahasa asing. Setuju? Dari bunyinya nggak setuju. Supaya semesta alam mendapatkan rahmatnya. Walaupun saat itu saya sudah mati, meninggal dunia, adik-adik saya dari Ummul Qura menerjemahkan ceramah, ditonton oleh orang Eropa. Kira-kira saya dapat pahalanya apa enggak? Dapat. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta yang merah itu mobil paling mahal, kendaraan termahal zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin mobil, nggak boleh sebut merek, nanti jadi iklan gratis. Mobil mahal itu sekarang pintunya cuma 2, harganya 5 miliar. Kabarnya 2022 ini keluar mobil baru nggak pakai pintu lagi. Begitu datang lompat langsung atas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cita-cita ke depan. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak bumi. Ini penting. Cita-citamu setinggi langit. Ingin jadi alumni Fakultas Kedokteran, ingin jadi Fakultas Sastra Inggris, Prancis, Belanda supaya bisa berdakwah ke Eropa, tapi kakimu tetap menginjak bumi. Karena kalau kakimu tidak menginjak bumi, berarti kau babi ngepet, berarti kau hantu. Mesti nginjak ke bumi, berakar ke bawah, berpucuk ke atas. Datang angin kencang, kau tidak akan bergeser. Begitu. Sekarang kita temukan banyak orang mengaku berilmu, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak berpucuk. Kemana angin deras, ke sana dia pergi. Siapa namanya? Enceng Gondok. Datang banjir, ke sana. Nggak punya pendirian. Paham? Pura-pura paham. Akidahnya mesti akidah ahlus sunnah wal jamaah. Suara Formula One.
Silakan jadi pengacara SHMH dokter dari Leiden Belanda. Silakan jadi dokter spesialis otak. Silakan jadi dokter, jadi doktor. Silakan jadi apapun adik-adikku sekalian. Tapi akidah yang paling utama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah disusun oleh mazhab Asy'ari 20 sifat untuk membantah semua sampai hari kiamat nanti. Apapun aliran yang akan datang merusak Islam tereliminasi dengan sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ada orang dari Jerman namanya Nietzsche, tulisannya N-I-T-C-J-T-C-E-E. Salah nggak apa-apa. Nietzsche mengatakan Tuhan pernah ada tapi sekarang sudah mati. Dan banyak orang yang terinspirasi dengan pemikiran Nietzsche, karena ketika itu mereka mengalami krisis, tidak percaya kepada tokoh agama. Mereka menganggap tokoh agama penipu, pembohong. Maka muncullah gerakan yang disebut dengan sekularisme, memisahkan agama dari negara. Puncaknya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya hubungan personal dengan Tuhan. Agama tidak boleh mengatur negara. Agama tidak boleh mengatur kehidupan. Agama tidak boleh mengatur apapun. Ini privasi saya. Tuhan dikerangkeng dan akhirnya mati. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kalau matang akidah Asy'arinya, dengan satu sifat saja terbantah keyakinan Nietzsche. Di antara sifat 20, sifat manakah yang bisa membantah Nietzsche? Keluar dalam UAS, ujian akhir semester.